Setelah semua kejadian yang ada di Young and the Zero 1, kita masuk kisah selanjutnya. Terlihat ada Nam dan yang lain merayakan pembukaan tempat hiburan malam milik Nam. Di sana berkumpul semua petinggi gangster. Nam dan Chicken sedang berbincang. Nam menanyakan, setelah kejadian di Makau, kau kemana? Dan bagaimana sampai kau bisa memiliki banyak uang? Chicken mulai menceritakan kisahnya. Jadi setahun yang lalu, Chicken dari masalah itu karena dia malu dia memutuskan berangkat menuju ke Taiwan untuk bertemu saudaranya Blackie. Chicken mencoba hubungi Blackie tapi dia sedang tidak ada di rumah. Chicken pun luntang-lantung di jalan tak tahu harus kemana. Karena hal itu dia pergi ke pegadaian untuk menggadai jam Rolex yang diberikan Nam. Tanpa disangka kalau dari pegadaian dia bertemu dengan Blackie. Mereka berdua langsung pergi ke tempat karaoke. Di situ, Chicken ditemani oleh seorang wanita namanya Hiat. Chicken pergi ke toilet. Ketika dia balik, Hiat sudah tidak ada di situ. Chicken mencarinya. Blackie memanggil Mami di pub itu dan bertanya di mana Hiat. Ternyata Hiat pindah ke meja lain. Mereka marah dan menuju ke orang yang mengambil Hiat. Dan ternyata yang mengambil Hiat adalah Cheung, kepala triad di Taiwan, sekaligus anggota legislatif. Bukannya marah, Blackie langsung berbisik ke Chicken bahwa dia adalah ketua triad. Paginya, Blackie mengajak Chicken bertemu seorang bos yang merupakan bos besar, yaitu Louis. Sampai di kediaman Louis, dia memperkenalkan Chicken. Di situ Blackie mempromosikan dirinya Chicken dan berkata bahwa Chicken ingin bergabung dan menjadi anak buah dari Louis. Chicken pun diterima. Mereka mulai bekerja dengan mengawal Louis saat berkampanye sampai ke acara TV. 。Ketika sedang makan, Chicken bertanya pada Blackie, kenapa Tuan Louis mencalonkan diri menjadi caleg? Blackie menjawab, di Taiwan semua ketua-ketua organisasi dan gangster ingin menjadi anggota legislatif. Karena kalau mereka terpilih, mereka bisa mengendalikan semua bisnis. Mereka berdua mengawal Louis ke makam istrinya bersama anggota lain. Datang San memberitahukan sesuatu. San inilah bodyguard dari Louis dan selalu menemani Louis dimanapun dia pergi. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik. Chicken bertanya siapa dia? Dia adalah Ting, istri muda si Louis. Louis menyuruh Chicken untuk mengantar Ting pulang. Dalam perjalanan pulang, Chicken memperkenalkan dirinya. Dari situ, Chicken menemani Ting ke tempat perjudian. Mereka banyak bertukar pendapat di sana. Chicken bertemu Blackie. Blackie mengatakan lebih baik kau jauhi gadis itu. Tapi Chicken bilang kalau dia hanya ingin berteman. Lagi pula gadis itu adalah pacar Louis di masa lalu. Di tengah obrolan mereka melihat di TV bahwa terjadi kekacauan di dalam gedung dewan. Ternyata yang dipukul adalah Louis. Ternyata yang memukul Louis adalah Cheung, pria yang berada di pub lalu. Louis mengatakan barang siapa yang membunuh Cheung dia akan dijadikan pemimpin cabang. Karena mendengar hal itu, Chicken mulai mencari informasi soal Cheung. Chicken pergi ke tempat di mana Cheung mengadakan pesta. Sampai di sana, Chicken berhasil membunuh Cheung. Dia dikejar anak buahnya Cheung dan terjadi perkelahian. Tiba-tiba datang seseorang dengan motor menyuruh Chicken untuk naik. Ternyata itu yang membawa motor adalah Ting. Chicken sudah berada di rumah Ting. Chicken sedang mandi air hangat. Ting mengatakan permisi, dia juga akan mandi. Mereka berdua pun mandi bareng. Ting mengatakan kalau Chicken sangat berani dan di Jepang sudah biasa pria dan wanita mandi bersama. Chicken membalas, tapi ini di Taiwan. Ting mengatakan balik, aku 50% memiliki darah Jepang. Pagi pun tiba. Terlihat di kasur ada Chicken yang tertidur. Datang Ting membangunkan sambil mengatakan, di depan ada Louis. Chicken keluar dan berbicara dengan Louis. Di situ Louis berterima kasih karena dia telah membunuh Cheung dan mengangkat jabatannya, memberikan uang sekaligus memberikan pasukan kepada Chicken. Begitulah kisah Chicken sehingga menjadi seperti sekarang. Kita kembali ke masa sekarang. Di sana ada banyak ketua-ketua geng. Mereka banyak memuji Nam
karena menjadi kepala Chaiwan. Mereka juga mendukung Nam menjadi pemimpin Kasbah. Datang seorang pria namanya Fai. Dia sedang ngupil, kemudian memberikan tangan yang habis bekas ngupil untuk bersalaman dengan Nam. Dia berkata kalau kau jadi pemimpin dia menjadi tangga. Kemudian dia pergi duduk. Chiang menjelaskan bahwa dunia semakin maju. Sekarang semuanya harus bisa menggunakan komputer dan akses internet supaya tidak ketinggalan dari musuh. Dia memberitahukan bahwa akan membuka beberapa hotel dan kasino di Makau. Dan kasino akan ditangani oleh ketua Kasbai. Ada salah satu ketua memberikan pertanyaan, kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin Kasbai? Chiang menjawab, maka dari itu kita akan melakukan pemilihan sekarang. Ada juga ketua yang mengusulkan bahwa kalau Fai menjadi pemimpin Kasbai. Dan yang lain awalnya berucap akan mendukung Nam, malah mereka mendukung Fai. Betapa terkejutnya Nam akan hal itu. Fai langsung berdiri dan mengucap terima kasih. Dan berkata sambil mengangkat dirinya. Tapi Chiang bertanya apakah ada usulan lain. Ada juga beberapa ketua yang mengusulkan Nam karena kontribusi Nam yang banyak terhadap organisasi. Dan dia juga sopan terhadap senior. Hal itu tidak diterima oleh Fai. Anjing memang Fai ini. Awalnya mengatakan kalau Nam jadi ketua dia rela jadi tangga. Ternyata di luar Naila. Dia tidak terima karena Nam tidak cocok. Nam juga membunuh sahabatnya. Nam mengatakan itu karena perintah. Chiang mengambil titik tengah dengan mengatakan barang siapa dari mereka yang bekerja baik dalam 1 bulan dan mampu mengambil alih kasino dan hotel dari B, penguasa di Makau, maka dia yang akan menjadi ketua. Fai sampai di klub malam miliknya. Sampai di sana tidak ada pengunjung kecuali 2 orang yang tidak mau bayar karena mereka memesan gadis yang datang tidak sesuai. Gadis yang ada di sana sudah pindah bekerja di klub milik Nam. Di klubnya Nam memang benar banyak gadis baru. Terlihat Chicken ada di salah satu rumah di Makau. Di situ ada Louis. Louis menjelaskan kedatangannya untuk bertemu Chiang dan akan membuka tempat bisnis baru di Makau. Setelah itu Louis langsung pergi. Chicken bertanya kepada Ting, apa yang kau lakukan di sini? Ting menjawab mengawasimu kalau kamu main cewek. Terlihat di klub malam ada Chiang dan Louis sedang membicarakan bisnis. Louis menawarkan bahwa dia akan berbisnis dengan Chiang dan bergabung untuk membuka tempat judi. Kemudian bodyguard dari Louis membuka koper yang berisikan uang. Chiang bertanya, apa ini? Louis menjawab kalau dia mau mendapatkan pembagian 50%. Tapi Chiang menolak tawarannya dan tidak akan melakukan hal itu. Namun tiba-tiba Chiang berkata, aku tidak percaya kau akan menembakku jika kau keluar dari sini. Louis membalas, aku mengancammu, kau harus berikan jawaban iya. Chiang membalas lagi, jikalau salah satu dari kami terluka keluar dari sini, kamu tidak akan bisa kembali ke Taiwan. Chiang keluar bersama Nam. Di perjalanan dalam mobil, Gaga bertanya kepada Nam, kasinomu sudah dibuka, aku akan menjadi manajer. Tapi Nam bilang tidak usah menyampuri urusanku. Gagap menagih janjinya Nam, kalau kasino dibuka dia akan menikahi Gagap. Tapi Nam berkata balik, aku tidak mengatakan begitu, itu perkataan Chicken. Kamu menikah saja dengan Chicken, yang penting kan menikah. Karena perkataan itu, Gagap jadi marah dan ngambek. Sampai di depan toko, Nam membujuk Gagap dengan menyerahkan bukti pembelian cincin. Dia juga mengatakan jikalau kau berhasil menemukan cincin di dalam mobil ini, maka kita akan menikah. Kemudian Nam masuk ke toko. Dan cincin pun ditemukan oleh Gagap. Namun tiba-tiba mobil besar menabrak mobil yang di dalamnya ada Gagap. Nam membawa lari Gagap ke rumah sakit. Di rumah sakit, semua anggota sibuk mencari informasi truk yang menabrak tadi. Dokter keluar dan memberitahukan kalau dia belum sadar dan mungkin akan sadar dalam sehari atau setahun. Datang Kulum, dia mengasih tahu bahwa wilayah dan tempat perjundian mereka diserang serta pembukuan laporan semua dibawa. Nam langsung keluar, datang Fai dan menuduh Nam menyuruh KK pacar dari Kun untuk mengambil gadis-gadisnya. Tapi Nam berkata gadis-gadisnya datang secara sukarela dan terjadi keributan di situ. Datang Yu dan melerai kejadian itu.
Suatu malam ketika Kun dan Keke sedang jalan, datang kelompok Fai dan mengeroyok Kun. Dia juga membawa Keke. Kemudian Fai menelpon Kun untuk memberitahukan jikalau dia tidak mengambil pembukuan milik Nam, maka Keke akan diperkosa. Setelah menutup telepon, Keke berkata, "Apa kau akan memperkosa adikmu sendiri?" Ternyata Keke ini adalah adik dari si Fai. Dia tidak setuju kalau Keke pacaran dengan Kun. Kun langsung menuju kantor dan mengambil pembukuan milik Nam. Setelah Fai memeriksa pembukuan itu tidak ditemukan kesalahan. Ternyata dia hanya ingin mencari kesalahannya Nam. Kita pergi ke Chicken. Di situ, Louis memperkenalkan Chicken kepada semua partner bisnisnya yang akan bekerja sama di usaha kasino milik Louis. Dia juga memberitahukan bahwa Chicken yang akan memegang bisnis kasino di Macau. Tapi apa yang terjadi? Chicken menolak hal itu dan memilih untuk keluar dari gengnya Louis. Louis marah dan mengusir Chicken. Di kafe ada Nam dan Chicken yang sedang bercerita. Datang Ting. Dia memberitahu bahwa Louis melampiaskan kemarahannya dan memukul si Ting. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah berhasil membujuk Louis untuk menerima dan bekerja sama yang baik dengan Chicken juga Nam. Ting memberitahu bahwa Louis mengundang mereka berdua untuk bertemu. Tapi Chicken menolak karena dia bilang itu adalah jebakan untuk membunuh mereka berdua. Ting memperlihatkan wajah kasihan dan berkata, "Apa kau tidak percaya padaku?" sambil merayu. Esoknya, mereka sampai di kediaman Louis di Macau. Ting menyuruh mereka menunggu di ruang tamu. Sementara dia masuk lebih dulu untuk menemui Louis. Setengah jam berlalu, Ting tidak keluar. Nam dan Chicken memutuskan untuk masuk, menemui Louis. Tapi apa yang mereka dapati? Louis sudah tewas di kursi miliknya. Mereka mendengar suara Ting di luar yang berteriak ada pembunuh. Ketika mereka keluar, ternyata yang diteriaki itu adalah mereka berdua. Nam dan Chicken dijebak oleh Ting. Di Bandara Macau, ada anggota Louis dari Taiwan datang dan dijemput oleh Ting bersama anggotanya. Di situ juga ada Fai yang sudah bergabung. Dari bandara mereka melakukan pemilihan ketua geng San Luen untuk mengganti Louis dan ketua terpilih adalah Ting. Memang Ting sudah merencanakan semuanya ini, dibantu oleh bodyguard dari Louis. Geng Taiwan mulai membunuh satu persatu petinggi-petinggi Hung Hing. Lokasi berpindah ke pelabuhan. Di sana ada Ting dan bodyguard. Bodyguard berterima kasih karena Ting rela menunggu selama 3 tahun sampai Louis mati. Dan dia juga berkata bahwa Ting harus cepat membereskan Fai agar dia tidak ada lagi menghalangi mereka berdua dan percintaan mereka. Ternyata mereka memiliki kisah dari lama. Ting menjawab, "Iya, aku akan melakukan itu." Dan tiba-tiba dia menembak bodyguard hingga tewas. Karena penyerangan yang dilakukan geng Taiwan, geng Hung Hing pun rapat mencari jalan keluar. Karena masalah ini muncul akibat jebakan yang dialami oleh Nam dan Chicken. Jadi Nam menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Scene berpindah ke Macau. Akan dilaksanakan peresmian kasino milik Ting. Di situ datang para deputi dan kapolda. Ting bertanya kepada Fai, "Sudah 2 jam berlalu tapi belum ada orang yang datang bermain judi. Sedangkan pemotongan pita akan segera dimulai." Ada anggota yang memberitahu kepada Fai bahwa semua orang dialihkan ke kasino lain. Datang Nam dan pasukan. Kapolda mengatakan kepada Ting, dia tidak mau terjadi keributan. Setelah perkataan itu, karena kejadian barusan, Kapolda menyuruh Ting datang ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Setelah memberikan keterangan, geng dari Ting bertemu dengan geng Sinam. Terjadi perdebatan di situ. Ting mengatakan dia mengaku terlihat dari Hong Kong itu hebat, tapi kalau kalian menghalangi jalannya, hidup kalian tidak akan berarti. Chicken membalas, hari ini cerita antara kamu dan Hu Ying harus berakhir, termasuk kamu dan aku. Kemudian Ting menyuruh anak buahnya untuk mengepung.
Chicken bertanya, jadi maksudmu pasukanmu sudah menunggu kami? Ting menjawab, benar. Dari belakang, Skin menyambung, kamu mau bermain seperti ini? Kemudian dia memberikan kode dan datang pasukan. Ting menjawab, jadi kenapa? Target lebih penting kami memiliki senjata. Nah menyaut, lihat dengan baik sekarang. Nah memberikan kode dan Yap, Fai menodongkan senjata ke kepala Ting dan berkata, aku tidak mau gadis dari Taiwan menguasai tempat ini dan menyerang geng Hung Hing. Pokoknya dari Ting membela, mengatakan, sampai Ting terluka kalian akan menerima akibatnya. Fai menjawab, pikiranmu terlalu pendek. Ting beritahu mereka, bagaimana kamu membunuh Lui dan menyalahkan Chicken juga Nam. Ting menjawab, omong kosong. Kamu menodongkan senjata, jadi aku bisa mengatakan apa saja. Nam berkata, kamu mau bukti? Mereka mendatangkan bodyguard yang ternyata kejadian di pelabuhan tadi. Fai menyelamatkan bodyguard itu. Dia mengatakan semuanya tentang pembunuhan Louis. Karena itu Ting langsung mengeluarkan senjata dan akan menembak bodyguard. Tapi ditahan oleh pengawalnya. Dan mengatakan biar nanti Ting mereka akan bawa ke Taiwan. Dan diproses sesuai hukum. Tapi Chicken mendekat dan berkata, aku ingin mengatakan hal terakhir. Dia mendekati Ting dan berucap bahwa wanita paling dia sayangi adalah Ting. Sambil tembakan 3 peluru bersarang di tubuh Ting. Fai mendeklarasikan bahwa Nami akan menjadi pemimpin Kasbai. Barang siapa yang menentang, aku tidak akan melepaskannya. Tamat.